Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali belajar secara online ya untuk mapel akidah akhlak kelas 7 MTS. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajar. Oke? Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, semoga kita senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya ya silahkan kalian isi dulu daftar hadirnya di link absen yang Pak Guru share ya di grup WA kalian. Oke ya. Jadi silahkan kalian isi daftar hadir yang berupa format Google Form. Silahkan. Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya hari ini ya Pak Guru sampaikan bahwa mulai minggu ini kalian akan melaksanakan kegiatan PAS atau penilaian akhir semester. Kalian harus persiapkan diri dengan cara belajar yang rajin ya, belajar yang giat, pelajari materi dari awal sampai akhir. Nah, kali ini Pak Ari akan menjelaskan pokok-pokok pembahasan di semester yang pertama ini ya. Nanti kita akan kupas sedikit buku siswa. Kita akan lihat daftar hadir, kita akan lihat daftar isi ini ya, yang nantinya semoga bisa membantu kalian dalam mengingat materi yang sudah kita bahas. Sekaligus nanti ada beberapa latihan soal untuk kalian. Ya, ini adalah cover buku siswa keluaran Kementerian Agama. Kita lewati saja untuk kata pengantar, domain penggunaan, ini juga kita lewati. Oke, kita akan mulai pembahasan mengenai pokok-pokok materi di semester yang pertama. Kita lihat daftar isinya. Nah, ini materi semester ganjil. Yang pertama ya, bab yang pertama itu adalah akidah Islam. Masih ingat ya, akidah Islam. Nah, ini pengertian akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam. Tujuan mempelajari akidah Islam, pengertian iman, Islam dan ihsan, hubungan iman, Islam dan ihsan. Nah, kemudian ada kesimpulan. Oke, Pak Ari jelaskan sedikit saja ya. Akidah Islam ini berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatan ya, yang artinya ikatan. Kalau akidah Islam itu artinya pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Dasarnya apa? Dasarnya ya Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Salah satunya agar kita tidak tersesat dalam pemikiran ya dan perbuatan tentunya ya, agar akidah kita, keyakinan kita semakin kuat, agar kita bisa membedakan antara hak yang dan batil ya, antara hak dan yang batil. Kemudian iman, Islam dan ihsan, tentu kalian juga sudah hafal ya. Baik. Kemudian hubungan antara iman, Islam dan ihsan. Iman ini merupakan dasar keyakinan, sementara Islam dan ihsan ini merupakan bukti ya, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ihsan itu sendiri harus senantiasa berbuat kebaikan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Oke ya anak-anak ya. Baik. Untuk selanjutnya, bab yang kedua ini merupakan bab yang membahas mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, mulai dari sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Masih ingat ya?
Sifat wajib, ini sifat yang wajib dimiliki oleh Allah, yang pasti ada pada zat Allah. Sifat mustahil ya, ini sifat yang tidak mungkin ya dimiliki oleh Allah. Sifat jaiz, ini adalah kewenangan Allah. Ya, sifat yang boleh, Allah boleh melakukan sesuatu dan boleh tidak melakukan sesuatu. Ini adalah sesuai dengan kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat jaiz. Nah, kemudian nama-nama sifat Allah. Nanti sifat wajib ini dibagi menjadi ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani, dan makna biyah. Ya, kalian nanti bisa dibuka lagi bukunya. Oke. Bukti-bukti dalil kebenaran sifat-sifat Allah. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat Allah. Ya, ketika kita merasa beriman kepada sifat-sifat Allah, hendaknya dicerminkan dalam perilaku dan perbuatan kita. Ya, harus senantiasa ikhlas dan ridho terhadap apa yang diputuskan oleh Allah, semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, ya, dan lain sebagainya. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja ya. Pak Guru tidak akan menjelaskan secara detail, hanya pokok-pokoknya saja. Selanjutnya, ini yang berkaitan dengan taubat, ya, taubat. Nah, ini taubat, istaat, istiqomah, dan ikhlas. Ini adalah sifat yang terpuji. Ya, kalian harus senantiasa ya bertaubat apabila mempunyai kesalahan atau kehilafan. Ya, setelah melakukan dosa, hendaknya manusia bertaubat. Taubat juga tentunya harus taubatan nasuha ya, dengan cara meninggalkan ya perbuatan dosa itu, menyesal dan memperbaikinya dengan amal sunnah. Kemudian taat, jelas ya, ini taat. Kita harus taat beribadah kepada Allah. Ya, taat ini ada 3, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri atau pemerintah. Ya, jadi ini ketaatan harus diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian istiqomah. Nah, ini istiqomah ini senantiasa berada di jalan yang lurus. Ya, istiqomah dalam beribadah artinya terus-menerus kita melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan dalam syariat agama Islam tentunya. Kemudian dan ikhlas, ini ikhlas ya. Ikhlas ini merupakan ibadah atau amalan yang sangat penting, sifat yang sangat penting dimiliki oleh seorang muslim. Karena apa? Karena ibadah itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Manakala ibadah tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka ibadahnya akan menjadi sia-sia. Na'udzubillah ya. Baik, ini yang ketiga. Bab yang keempat, ini adalah mengenai adab sholat dan berzikir. Nah, sudah berulang-ulang kali ya, Pak Karim menyampaikan sholat dan zikir merupakan amaliyah yang sangat penting untuk kita. Ya, sholat itu sendiri adalah kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Berzikir ya, berzikir walaupun sunnah ini juga dianjurkan. Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat dan zikir agar berkualitas harus memperhatikan adab. Adab itu apa? Adab itu adalah etika, akhlak ya, budi pekerti. Jadi kalau kita mau sholat, mau zikir, harus punya etika yang baik. Nah, ini nanti yang dibahas ada pengertian sholat, zikir, adab sholat, berzikir. Nah, contoh apa sih adab sholat dan berzikir? Di antaranya adalah pakaiannya bersih, suci, suasana yang tenang, khusyuk, ya, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang bersih. Ini adalah bagian dari adab berzikir dan sholat. Tentu mengetahui makna, ya, bacaan sholat, bacaan zikir, ini juga merupakan adab. Oke. Nah, hikmahnya apa? Ya, orang yang berzikir, orang yang menjalankan ibadah sholat, tentu hatinya akan menjadi tentram dan insya Allah akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja ya. Ini adab sholat dan berzikir. Dan yang terakhir, bab yang kelima ini membahas mengenai keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wah, kisahnya sudah Pak Kari sampaikan kemarin ya. Kalian sudah tahu tentu, ini Nabi Sulaiman adalah Nabi yang dianugerahi oleh Allah dengan banyak kelebihan. Di antaranya bisa berbicara dengan
binatang, ya. Kemudian bisa memerintahkan jin atas izin Allah, termasuk raja atau nabi yang sangat kaya dan raya, ya, kaya raya, cerdas, tapi juga rajin bekerja keras. Ini adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Nabi Sulaiman pernah menundukkan Ratu Balkis, ya, dari negeri Saba yang menyembah matahari, kemudian akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, baik, ini anak-anak, ini adalah 5 bab, ya, yang telah kita bahas di semester yang pertama. Coba untuk selanjutnya, ayo kita akan bahas sedikit latihan soal, ya. Nanti kita akan bahas dan kita akan kerjakan bersama-sama latihan soalnya. Nih, kita awali dari soal yang pertama. Coba akidah berasal dari Arab, ya, bahasa Arab, yang artinya, ya, ini berasal dari kata akoda, ya, gitu, akidatan. Artinya apa tadi? Oke, betul, ikatan. Ya, ikatan, ya, kuat. Baik, dasar akidah Islam itu apa? Yuk anak-anak, yuk silahkan jawab. Apa dasarnya? Betul sekali, ya, dasarnya itu adalah Al-Quran dan hadis. Oke, baik. Yang ketiga, coba sekarang, ya. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai petunjuk bagi umat manusia disebut dengan, ayo, siapa yang bisa jawab ini? Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai petunjuk bagi umat manusia disebut apa? Betul, ya. Kita jawab Al-Quran. Oke, baik. Nah, selanjutnya coba sebutkan tujuan akidah Islam. Ada yang bisa jawab? Salah satu saja. Oke, ya. Di salah satu diantaranya adalah agar terhindar dari kesesatan. Baik, ya. Nih, jadi tujuan akidah Islam agar kita terhindar dari kesesatan. Oke, anak-anak, bisa dipahami? Coba selanjutnya, latihan soal selanjutnya. Tadi sudah nomor 4, ya. Sekarang nomor 5, coba. Sekarang ini sifat yang wajib ada pada zat Allah disebut dengan, ayo, siapa yang bisa jawab? Sifat yang wajib ada pada zat Allah itu namanya sifat apa? Tadi Pak Ari terangkan, yaitu sifat wajib. Betul sekali. Oke, ya. Yang kedua, nomor 6. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan sifat apa? Ayo, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah itu namanya sifat apa?
Betul sekali. Sifat mustahil. Baik. Nah, sekarang coba yang ke-7. Sifat wajib Allah terdiri dari, ya, ada sifat apa saja? Sifat wajib Allah ini meliputi sifat, ya, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Oke ya, ini sifat wajib Allah. Coba sekarang Pak Guru tanya, ya, apa arti dari sifat wajib Allah wujud? Ayo, siapa tahu wujud itu apa? Baik, wujud itu adalah ada. Ya, wujud itu ada. Sekarang lagi, arti dari sifat wajib Allah qadiron. Apa itu qadiron? Ayo, siapa yang tahu? Betul ya, qadiron itu adalah yang maha berkuasa. Baik anak-anak, ya, ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan soalnya seperti ini. Ya, ini tadi ya. Sifat yang wajib ada pada zat Allah disebut sifat wajib Allah. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah disebut sifat mustahil Allah, ya. Dan sampai arti dari sifat wajib Allah qadiron, yaitu maha berkuasa. Baik, coba kita lanjutkan. Tadi nomor 9 ya, sekarang nomor 10. Orang yang berdosa hendaknya melakukan titik-titik. Ya, orang yang berdosa itu hendaknya melakukan apa, anak-anak? Betul sekali. Hendaknya melakukan taubat kepada Allah. Baik. Terus selanjutnya ibadah baik. Kalau kita beribadah hendaknya dilaksanakan dengan apa? Ya, betul ya, dengan ikhlas. Oke. Kita nomor 12 coba sekarang. Sebutkan salah satu adab berzikir dan sholat. Ada yang bisa? Salah satunya adalah dilakukan dengan khusyuk. Oke, betul sekali ya. Sekarang ke-14. Nanti Pak Guru kasih latihan soal 15 saja ya. Baik. Sekarang kita masuk ke kisah Nabi Sulaiman. Apa anugerah Yuk, siapa yang bisa jawab? Anugerah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman adalah betul. Iya. Yang ke-15. Coba. Burung kesayangan
Ada yang tahu burung kesayangan Nabi Sulaiman itu namanya siapa? Betul sekali ya, namanya adalah burung hudhud. Ya baik anak-anak semuanya, terima kasih ya. Oke. Ya tadi adalah contoh soal latihan ya untuk mapel akidah akhlak kelas 7. Sebenarnya masih banyak sekali latihan-latihan soal yang harus kalian kuasai ya. Silahkan nanti kalian pelajari di LKS kalian juga ada. Yang penting semangat dalam belajar ya. Demikian yang dapat Pak Kari sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian ya. Tetap semangat dalam belajar dan selamat menjalankan PAS penilaian akhir semester. Semoga nilainya bagus. Apabila dalam Pak Guru menyampaikan banyak kekurangan, dimohon untuk bisa dimaafkan ya. Karena kelebihan adalah milik Allah, sementara kekurangan, kekhilafan adalah sifat manusia termasuk Pak Kari. Mohon maaf, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.